Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Sayyidul Ayyam ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju ke masjid yang penuh rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menolong kita supaya menjadi orang yang baik di dunia, baik di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Takwa adalah arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surganya Allah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat beriring salam, lisan kita tetap basah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali kepada Rasulullah dibalas oleh Allah 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asyara sayyiat. Salawat satu kali dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Salawat satu kali diangkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Begitulah mulianya ketika orang itu bibirnya, lisannya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 orang yang sangat-sangat berjasa dalam hidup kita. Dia adalah kedua orang tua kita yang hidup bersama kita. Ketika mata kita masih melihat senyumnya, masih bisa merasakan hangatnya kasih sayang orang tua, bahagiakanlah kedua orang tua kita. Muliakanlah kedua orang tua kita. Keramat bukanlah pohon yang tinggi. Keramat bukanlah sungai lautan yang luas. Tapi keramat adalah kedua orang tuamu yang masih hidup bersama dengan kita. Ketika kita sanggup membahagiakan kedua orang tua kita, maka disitulah Allah memuliakan hidup kita. Keberkahan-keberkahan dari Allah akan turunkan kepada anak yang menghormati, memuliakan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, menyembahlah engkau hanya kepadaku, kata Allah,
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Sungguh tinggi kedudukan orang tua kita di hadapan Allah. Setelah kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang nomor dua, kedua orang tua kita. Bagaimana mungkin kita akan meneteskan air mata kedua orang tua kita? Bagaimana mungkin kita akan kurang ajar durhaka kepada orang tua kita? Pengorbanan seorang ibu, 9 bulan 10 hari engkau berada di dalam perutnya. Bukan kamar, bukan hotel. Engkau menginap dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari. Di dalam perut itu kita sudah menyiksa seorang ibu. Ngidamlah seorang ibu. Terlentang terlalu lama sakit. Telungkup takutlah berbahaya kepada bayinya. Dia sungguh perempuan yang sangat hebat, luar biasa. Maka ada seorang anak, orang yang begitu luar biasa menghormati kedua orang tuanya. Dia hidup di zaman Rasulullah, tapi tak sempat bertemu dengan Rasulullah. Dia ketemu dengan sahabat Rasulullah, sehingga disebut dengan tabi'in. Dialah Uwais Al-Qarni. Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Hei Umar, Ali bin Abi Thalib, ketika engkau ketemu dengan anak muda Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Sahabat ini heran, ada apa dengan pemuda ini? Begitu mulianya dia, begitu hebatnya dia disebut oleh Rasulullah. Dialah manusia yang tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicarilah oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib ketika musim haji. Di mana Uwais Al-Qarni ini? Ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, apa yang menyebabkan engkau sehingga Rasulullah menyuruhku untuk meminta doa kepadamu? Aku begitu sayang kepada ibuku, begitu berbakti kepada ibuku. Itulah Uwais Al-Qarni. Berapa banyak seorang ibu menetekkan kita di tengah malam, menangis kita. Tak jadi dia sholat tahajud gara-gara kita menangis. Berapa kali ibu kita tak jadi sholat duha karena kita kencing di bajunya. Berapa kali dia menjaga kita sehingga seekor nyamuk pun tak sanggup menyentuh kulit tubuh kita. Begitu sayang dan perhatiannya seorang ibu, pengorbanan yang sangat luar biasa. Apalagi seorang ayah, pergi pagi pulang sore, bahkan ada yang pergi pagi pulang pagi. Untuk siapa? Untuk pendidikan anaknya, supaya jadi orang hebat, supaya jadi orang terkenal. Sangat luar biasa pengorbanan seorang ayah. Kalau dia panas, dia kepanasan. Kalau dia hujan, dia kehujanan. Untuk siapa? Untuk seorang anak. Ketika hidup bersama dengan orang tua masih ada di dalam rumah, atau dia sudah berpisah rumah dengan kita, jenguklah dia, silaturahimlah dia. Lihat bajunya. Apakah itu baju yang dibawa sholat oleh orang tua kita? Baju yang 5 tahun yang lalu belum diganti, baju yang sudah rusuh, baju yang sudah jelek. Lihat mukenah kedua orang tua kita, mukenah ibu kita. Apakah itu mukenah yang dibawanya, yang dipakainya yang 5 tahun yang lalu? Kalau itu masih terjadi, na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak ada guna hebatnya kita di mata manusia kalau kita tidak hebat di mata Allah, tidak hebat di mata kedua orang tua kita. Kalau kita menyiak-nyiakkan kedua orang tua kita, sehingga pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridanya Allah tergantung pada ridha orang tua, murkanya Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Bersyukur kepada orang tua tidak akan diterima. Kalau tidak bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah tidak akan diterima. Kalau tidak bersyukur kepada kedua orang tua, kita hebat saat ini.
apapun yang diinginkan bisa dibeli. Cita-cita pekerjaan melanglang buana, tapi kita menyia-nyiakan orang